Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan kepada kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah ilmu negara, yakni Bapak Dr. Rahmat MSI, Bapak Dr. Prayoga Bistari MSI, dan Ibu Sri Wahyuni Tangzil MPD, dan juga rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kelompok pertama ini, yakni tentang tipe dan bentuk susunan negara. Perkenalkan, nama saya Rifa Ilham Nur Zainuddin dengan NIM 210 6301, dan rekan-rekan saya yang pertama ada Cika Mahayu Dewi dengan NIM 210 5898. Yang kedua ada Kayla Putri Wilfi dengan NIM 210 3682. Yang ketiga ada Malika Kamilatura Maharani dengan NIM 210 6299. Yang keempat ada Naswa Redatul Jannah dengan NIM 210 6336. Yang kelima ada Restu Silmi Rorandi dengan NIM 210 0758. Dan yang keenam terakhir yakni ada Sakila Ratu Balkis dengan NIM 210 0556. Langsung saja kepada pemateri satu yang pertama, yakni Restu Silmi. Saya persilahkan untuk waktunya. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tipe-tipe negara menurut teori sejarah, di mana terdapat beberapa, yaitu yang pertama tipe negara purba, tipe negara timur purba, di mana tipe ini bersifat tirani yang dipegang oleh raja atau seorang kaisar untuk memakmurkan dirinya serta keluarganya, yang dimana raja memiliki kekuasaan terhadap memutuskan segala sesuatu sehingga tidak menimbulkan pertentangan. Sebagai contoh yaitu ada Adolf Hitler dari Jerman serta Joseph Stalin dari Uni Soviet dan Jawa kuno dari Indonesia. Jika diselidiki bahwa peranan raja sangatlah besar sekali. Ia bertanggung jawab atas kebaikan serta keburukan masyarakatnya di dalam negara. Jika terjadi sesuatu, baik bencana ataupun penyakit yang menular, yang membawa korban yang banyak, raja melakukan puasa atau bersemedi untuk mencari jalan keluar. Menurut Aristoteles, sistem monarki dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah monarki mutlak atau absolut, seluruh kekuasaan dan kewenangan bersifat mutlak. Yang kedua adalah monarki konstitusional, di mana kekuasaan ini yaitu raja dibatasi oleh undang-undang dasar dan raja tidak berhak untuk menentang terhadap segala perbuatannya. Yang ketiga adalah monarki parlementer, di mana pertanggungjawaban terhadap para menteri baik secara individu maupun kelompok. Yang kedua ada tipe negara Yunani kuno. Tipe ini bersifat aristokrasi dan pemerintahannya diatur oleh para cendekiawan. Tipe negara ini individualisme, berdiri sendiri namun memiliki benteng pertahanan dan pertumbuhan penduduk yang sedikit. Dan sistem pemerintahannya secara musyawarah berdemokrasi dengan rakyatnya langsung, dan sebelum menjalankan pemerintahan, penduduk merencanakan terlebih dahulu dan berkumpul di suatu tempat hingga rakyat tersebut diberikan pelajaran ilmu pengetahuan oleh para cendekiawan mengenai sistem pemerintahan yang mereka jalankan. Adapun ciri tipe negara Yunani kuno ini yaitu bentuk negaranya kota atau city-state. Yang kedua adalah demokrasi langsung berdasarkan pemikiran para filsuf
bahwa manusia adalah zoon politikon dan adanya anggapan bahwa hidup sendiri dan tidak bermasyarakat merasa percuma, tidak ada gunanya sehingga mereka mengutamakan status aktifus, yaitu berperan dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berorganisasi atau bermasyarakat dalam bidang pemerintahan. Contohnya yaitu Athena serta Sparta. Yang ketiga adalah tipe negara Romawi kuno, di mana tipe ini berdasar pada beberapa tahap, yaitu terdapat fase kerajaan. Pada dasarnya, tahta seseorang itu turun-temurun tidak diberikan sembarang orang, melainkan digantikan kepada keluarganya sendiri. Yang kedua adalah fase republik. Pada dasarnya, suatu sistematis ini memiliki perbedaan terhadap memilih pemimpinnya, yang dimana bisa saja pemimpinnya tersebut dipilih oleh rakyat dan para pejabat-pejabat lainnya. Yang ketiga adalah fase Principati atau Principa. Pada fase ini, pemimpin dipilih yang baik dari yang terbaik. Yang keempat adalah fase dominasi atau dominan. Pemimpin didasari oleh kewibawaan terhadap kepribadiannya, dan pada permulaannya berciri primus inter pares, bahwa suatu pemimpinlah yang terkemuka di antara yang sama. Dapat dikatakan tipe ini memiliki sifat imperium, yang artinya suatu pemerintahnya tersebut lebih mendominasi terhadap negara dan bangsa lain daripada negara sendiri. Jumlah penduduk yang dimilikinya ini memiliki kapasitas terbilang banyak dibandingkan dengan negara lain untuk menegakkan suatu upaya yang tidak berjalan dengan mulus. Sekian dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Resto Simi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pemateri yang kedua, yakni Sakila Ratu Balkis. Untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang keempat adalah tipe negara abad pertengahan. Tipe negara abad pertengahan ini merupakan suatu perkembangan daripada negara Romawi, yang dimana memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama adanya dualisme, yang dimana terdapat suatu pertentangan terhadap perlawanan, seperti penguasa yang diistilahkan dengan rex atau hak raja dan regnum atau hak rakyat. Yang kedua, adanya feodalisme, yaitu adanya suatu kepemilikan tanah dengan penyewa tanah serta golongan lemah dengan golongan kuat. Pada pernyataan ini, seolah-olah mereka diperbudak oleh golongan kaum menengah. Suatu lahan tersebut terlalu dikekang oleh tuannya, dan adanya teori patrimonial, yang dimana teori ini menjelaskan hukum terhadap warisan dari kepala anggota keluarga. Yang ketiga, adanya sekularisme, yaitu adanya suatu pertentangan antar golongan. Yang keempat, negrawan dengan golongan gerejawan, yang kemudian melahirkan teori teokratis, yang dimana teori ini meliputi urusan suatu keagamaan dan berkenegaraan. Yang kelima, adanya student state, di mana suatu negara dihubungkan dengan masyarakat, hingga akhirnya menimbulkan pertentangan di dalam kehidupan masyarakat. Hingga teori kenegaraan dan kedaulatan rakyat dapat menciptakan suatu aliran ajaran dari lanjutan beberapa teori sebelumnya melalui regianya. Ulvanius contohnya negara Belgia dan Inggris. Yang kelima ada negara tipe modern. Timbulnya teori-teori ini untuk melindungi warga negaranya yang dapat dikatakan timbul sebagai negara hukum dan bercabang dari rakyat. Sebagaimana dirumuskan oleh kaum borjuis, yaitu jika hanya demokrasi dalam suatu negara, maka peluang untuk absolut demokrasi yang sangat besar, sebab bagaimanapun juga hak suara untuk rakyat masih minoritas dan selalu tertindas oleh kaum kuat.
Negara yang berprinsip demokrasi memiliki kekuasaan tertinggi, bersumber dari rakyat yang dapat menimbulkan pemerintahan dari rakyat dan sistem lembaga dan perwakilan. Sifat negaranya yaitu kesatuan dan hukum yang demokratis. Contoh negaranya yaitu negara Amerika Serikat dan Indonesia. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Sakila Ratu Balkis yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya, pemateri yang selanjutnya yakni Malika Kamilatul Maharani. Untuk waktunya saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih kepada moderator. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke kedua, yaitu tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum. Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dengan rakyatnya. Dalam pembagian tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama, negara polisi. Yang kedua, ada negara hukum. Dan yang ketiga, ada negara kesejahteraan. Yang pertama, negara polisi atau police state. Negara polisi dianggap sebagai bentuk awal berdirinya negara hukum. Pada saat itu, kekuatan polisi untuk menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran dalam bidang perekonomian. Tipe negara polisi mempunyai satu slogan, yaitu Salus Publica Supreme Lex, yang artinya kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, pada masa negara polisi, bentuk pemerintahannya masih kerajaan atau monarki, sehingga hanya rajalah yang dapat mengkategorikan mana kepentingan umum dan mana yang bukan kepentingan umum. Dengan kata lain, ada sebuah kata, negara adalah aku, di mana aku di sini merujuk kepada raja. Maka, dalam bentuk negara polisi, kedudukan raja di atas warga negaranya, dan dapat dianggap bahwa raja dengan warga negara hanya memiliki hubungan yang sepihak. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, adalah negara hukum. Tipe negara hukum adalah negara yang di mana segala tindakan antara penguasa dengan rakyat harus berdasarkan dengan hukum. Tipe negara hukum ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada negara hukum liberal. Kemunculan negara hukum liberal ini berbarengan dengan lahirnya paham liberalisme. Paham liberalisme yang menentang kekuasaan yang absolut dari raja-raja pada saat itu. Menurut paham liberalisme, negara justru harus melepaskan dirinya dari campur tangan urusan kepentingan rakyatnya. Yang artinya, di sini sikap negara harus pasif. Tipe negara hukum liberal yang negaranya harus pasif, di sini negara harus tunduk pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara. Maka penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Dan di mana kaum liberal di sini harus menghendaki agar penguasa dan yang dikuasai untuk memiliki suatu persetujuan yang dibentuk dalam hukum. Yang selanjutnya kita lanjut ke negara hukum formil. Negara hukum formil adalah negara yang mendapatkan pengesahan dari rakyat. Dengan seperti ini, segala tindakan penguasa memerlukan suatu bentuk hukum tertentu dan harus berdasarkan undang-undang. Tipe negara hukum formil disebut juga sebagai negara demokrasi yang berlandaskan negara hukum. Menurut Stahl, negara hukum formil harus memenuhi 4 unsur, yaitu pertama, harus ada jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya pemisahan kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah harus didasarkan pada undang-undang. Dan yang keempat, harus adanya peradilan administrasi. Baik, kita lanjut yang terakhir adalah negara hukum material. Di mana negara hukum material adalah negara yang
masih sama mendapatkan pengesahan dari rakyat, yang dimana tindakan penguasa harus berlaku dalam asas legalitas atau undang-undang. Dalam tipe negara hukum material, tindakan pemerintah dalam hal yang mendesak untuk kepentingan warga negara dapat dibenarkan jika bertindak menentang undang-undang. Maka dalam negara hukum material berlakunya suatu asas, yaitu asas oportunitas. Baik, yang terakhir ada tipe negara kesejahteraan. Tipe negara kesejahteraan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk melaksanakan Besturuzor, yakni pelaksanaan kepentingan umum. Dalam tipe negara kesejahteraan, negara harus mengutamakan dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Sama halnya dengan negara kemakmuran. Negara kemakmuran, negara sebagai alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Di sini, negara aktif dalam kepentingan seluruh rakyat dan negaranya. Jadi dapat kita simpulkan, untuk negara kemakmuran, tugas negara semata-mata untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang semaksimal mungkin. Cukup dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Malika Kamilatul Maharani yang telah memberikan materinya. Untuk pemateri yang selanjutnya, yakni Naswa Redatul Jannah. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang bentuk negara. Yang pertama ada bentuk negara pada zaman Yunani kuno atau klasik. Nah, menurut Plato mengemukakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan sifat manusia. Yang pertama ada aristokrasi. Aristokrasi ini adalah pemerintah oleh aristokrat atau cendekiawan sesuai dengan pemikiran dan keadilan. Lalu ada timokrasi. Timokrasi adalah pemerintah oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Oligarki yaitu pemerintah oleh hartawan. Lalu ada demokrasi yaitu pemerintah oleh rakyat miskin. Yang terakhir ada tirani. Tirani dipimpin oleh seseorang terhadap kebijakannya. Lalu ada bentuk negara pada zaman pertengahan. Bentuk negara pada zaman pertengahan ada banyak yang mengungkapkan dari para ahli. Yang dimaksud pengertiannya ini adalah para ahli membedakan antara bentuk negara ini dengan kerajaan dan republik. Salah satu contohnya, saya mengambil pendapat De Guitt. Jadi De Guitt ini mengemukakan bentuk negara antara kerajaan dan republik. Untuk membedakannya dilihat dari sisi kepala negaranya. Misalkan, apabila kepala negara ditunjukkan oleh tatanan pergantian secara keturunan, garis keturunan, yang telah ditetapkan, maka negara itu disebut monarki atau kerajaan. Dan apabila kepala negara dipilih oleh rakyat atau bukan dari sisi keturunan yang telah ditetapkan, maka itu disebut republik. Lalu yang terakhir ada bentuk negara pada zaman modern. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dengan satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, dan mengatur seluruh daerahnya. Namun, negara kesatuan terbagi dengan 2 sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Apa yang membedakan sistem sentralisasi dan desentralisasi? Sentralisasi
adalah pemerintah yang dipimpin langsung oleh pusat. Sementara pemerintah daerahnya hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat tersebut. Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat daerah untuk mengurus daerahnya itu sendiri. Lalu ada bentuk negara serikat. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara atau gabungan dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat yang mula-mulanya negara tersebut adalah negara berdaulat dan merdeka yang berdiri sendiri. Pada dasarnya, pemerintah ini dibagi menjadi pemerintah pusat dan negara. Kewenangan antara pemerintah pusat dan negara, contohnya adalah pemerintah pusat, yaitu kedudukan di mata internasional, keselamatan rakyat, organisasi pusat, hal keuangan negara, dan kepentingan bersama antar negara. Lalu yang terakhir ada negara konfederasi. Bentuk negara konfederasi ini sebenarnya bukan bentuk negara, namun bentuk kerjasama antar negara. Mengapa demikian? Karena secara definisi, bahwa negara konfederasi merupakan gabungan dari beberapa negara yang berdaulat. Negara-negara tersebut bersatu atas dasar perjanjian internasional. Namun, setiap negara mempunyai anggotanya mempunyai kedaulatan sendiri, dan mereka membuat kesepakatan atau ikatan antar negara. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Naswara Datul Jenah yang telah menyampaikan materi. Untuk penyaji materi selanjutnya, itu saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Pas suara saya terdengar? Siap, terdengar jelas. Baik, selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Yang pertama, autokrasi atau pemerintahan satu tangan. Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok. Orang yang memegang pemerintahan dan kualitas pemerintahan. Autokrasi ini dibagi menjadi 6 sistem pemerintahan. Yang pertama, monarki. Sering disebut sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki atau raja. Sistem monarki ini dibagi menjadi 3 pemerintahan. Ada absolut, monarki konstitusional, dan monarki parlementer. Monarki absolut yaitu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, atau kaisar yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Contohnya, Prancis semasa Louis XVI dengan semboyannya yang terkenal L'État c'est moi atau negara adalah saya. Yang kedua, monarki konstitusional. Pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dan kekuasaannya dibatasi undang-undang dasar atau konstitusi. Yang ketiga, monarki parlementer. Bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaannya. Yang kedua, ada oligarki. Menurut Aristoteles, oligarki itu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan kelompoknya. Negara oligarki diantaranya Uni Soviet dan Afrika Selatan. Yang ketiga, ada plutokrasi. Suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Plutokrasi ini hampir serupa dengan ciri-ciri oligarki. Contoh negara plutokrasi yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Italia pada abad ke-15 dan 16. Yang keempat, ada diktator. Bentuk pemerintahan
yang dipimpin oleh seorang diktator. Kebanyakan seorang diktator ini naik tahta dengan menggunakan kekerasan atau seringkali dengan sebuah kudeta. Tetapi ada juga diktator yang naik tahta secara demokratis. Yang kelima, ada kleptokrasi. Sistem pemerintahan yang melakukan pengembalian uang pungutan atau pajak yang berasal dari publik untuk memperkaya kelompok atau diri sendiri. Yang keenam, ada tirani. Tirani itu sama seperti monarki, yang mana kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang. Tetapi tirani ini dijalankan dengan sewenang-wenangnya. Contoh negara yang pernah menjalankan tirani adalah Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin di Uni Soviet. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cika Rahmahayu Dewi yang telah menyampaikan materi. Untuk pemateri yang selanjutnya, yakni yang terakhir, yakni Kayla Putri Wilfi. Untuk waktunya saya persilahkan. Bentuk negara yang kedua ada anarkisme, yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa bentuk negara pemerintahan dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan atau dihancurkan. Nah, yang ketiga ada sosialisme. Sosialisme adalah sistem sosial dan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan sosial dari alat-alat produksi dan manajemen koperasi ekonomi, serta politik dan gerakan yang mengarah kepada pembentukan sistem tersebut. Yang selanjutnya ada demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk, dan kretein atau kratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Demokrasi ini memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa pemerintahan, rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Ciri-ciri pokok dari pemerintahan demokrasi ini yang pertama, pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak, dengan ciri-ciri tambahan konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang. Pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen. Kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi. Ciri yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ciri yang ketiga, adanya tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Macam-macam demokrasi ini ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyatnya terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung dipraktikkan pada zaman Yunani kuno yang terdapat pada negara-negara kota atau polis atau city-state, yang mana pada masa itu seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara langsung pula aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi oleh masyarakat. Tapi pada zaman modern ini, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena satu, sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan. Yang kedua, tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks. Yang ketiga, musyawarah tidak akan efektif sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik. Yang kedua itu ada demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi secara negaranya masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
kepada Karya Putri Wilfi yang telah menyampaikan materi. Mungkin sekian materi yang telah disampaikan dari kelompok kami, yaitu kelompok pertama yang bertemakan tipe dan bentuk susunan negara. Mohon maaf bila ada salah kata atau dalam pengucapan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.